Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar edukasi di channel paling edukatif Kak Parwis. Kali ini kita masih di bab 5, membahas tuntas tentang sistem operasi. Sudah masuk ke tema ke-19, artinya ada 18 tema sebelumnya. Bagi yang belum menyaksikan, silahkan bisa disimak di playlist Komjarda semester 1. Kali ini kita akan bahas yang inti dari tuntutan kurikulum Komjardas, mata pelajaran Komjardas, yaitu bagaimana langkah-langkah instalasi operating system berbasis GUI. Setiap komputer tujuan umum harus memiliki sebuah sistem operasi tentunya untuk menjalankan program lainnya. Salah satu OS berbasis GUI adalah Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sudah familiar dan digunakan oleh banyak kalangan, mulai pengguna pribadi maupun perusahaan. Bagaimana cara menginstalnya akan kita bahas di video pembelajaran tema yang ke-19. Selalu dalam konten channel Kak Ahmad Rifai Parwis diawali dengan pertanyaan. Ini untuk fokus pembahasan apa sih yang akan dibahas di tema 19 ini, ada 4. Yang pertama, sebutkan apa sajakah yang dilakukan persiapan sebelum instalasi sistem operasi GUI. Kemudian, bagaimana menyiapkan media instalasi sistem operasi GUI. Kemudian, apa sajakah persyaratan atau kebutuhan hardware untuk instalasi OS GUI, salah satunya Windows 7. Kemudian, bagaimana langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI. 4 hal ini akan kita bahas tuntas di video pembelajaran kali ini. Makanya, jika dirasa ini sangat bermanfaat sebagai referensi belajar sahabat pembelajar edukasi semuanya, tolong jangan di-skip, tonton sampai habis. Semoga apa yang saya jelaskan dan paparkan bermanfaat buat sahabat pembelajar edukasi dimanapun sahabat berada. Tapi sebelum itu, kita simak yang mau lewat berikut ini. Baik, kita akan mulai pembahasan bagaimana melakukan instalasi sistem operasi untuk menjawab 4 pertanyaan fokus pembahasan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih masih stay di channel ini. Terus pantengin sampai habis, jangan di skip supaya informasi-informasi yang saya sampaikan bisa sampai kepada sahabat sekalian secara utuh. Kita mulai dari langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi. Kita tentukan dulu sistem operasi apa yang akan diinstal. Windows, Linux. Kalau ini Windows, ini juga Linux atau Macintosh. Silahkan pilih. Tapi dalam hal ini di video pembelajaran ke-19 ini kita akan contohkan Windows 7. Dalam menentukan sistem operasi perlu dipertimbangkan, sekali lagi, perlu dipertimbangkan kemampuan hardware yang dimiliki komputer. Apakah sesuai dengan standar dari sistem operasi yang akan kita install atau belum? Contoh,
kita akan melakukan instalasi sistem operasi Windows 7. Tentunya permintaannya RAM berapa dan perlu diinstal di kapasitas RAM-nya berapa dan kapasitas harddisk untuk menyimpan programnya berapa. Itu ya, itu dulu. Sudah saya tentukan? Oh ya, kita akan bahas tentang instalasi Windows 7. Contoh spesifikasi minimal sistem operasi Windows 7 nih. Prosesornya butuh 1 GHz minimal 32 bit atau 64 bit lebih bagus. RAM-nya minimal 1 GB. Lebih ya lebih bagus. Nah, hard disk space-nya yang dibutuhkan minimal 16 GB. Kalau kurang dari itu ya kayak nggak bisa. Direct-nya 9. Jelas ya seperti ini spek yang perlu sahabat perhatikan. Kemudian nih ya, RAM 2 GB, prosesor umpamanya yang kita miliki ini. Berarti masuk Kak. Kemudian media yang digunakan bisa itu CD atau DVD atau hard disk eksternal. Jenis file sistem operasi yang akan diinstal, bentuknya file.iso dalam bentuk CD, karena kita beli CD yang saya anjurkan CD yang original. Buatlah bootable pada media yang sudah dipilih. Kalau original pasti bootable. Kalau kita buat sendiri, ya bikin yang bootable. Artinya apa? Master yang kita buat itu mampu bisa untuk bootable, melakukan proses booting. Nah, bootable adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan instalasi sistem operasi ke dalam media yang sudah ditentukan. Kalau bingung bagaimana cara membuatnya, file ISO tadi, .iso tadi bisa digunakan menjadi bootable dalam satu flash disk menggunakan aplikasi Rufus. Silahkan download di internet banyak dan tata caranya. Kita mulai melakukan instalasi ya sistem operasi. Adapun sebelum kita mulai, langkah-langkahnya, pastikan perangkat komputer dalam kondisi baik. Ya, kemudian setup BIOS-nya, bisa tekan F2, escape, sudah kita bahas ya, cara akses masuk ke BIOS. Ubah fastboot-nya kepada media installer kita, baik CD atau flash disk ataupun hard disk eksternal tadi. Setelah jadikan fastboot, artinya kita bacanya yaitu yang pertama media yang kita gunakan. Simpan perubahan, kemudian keluar dari BIOS ya, exit, kita simpan F10, yes. Kemudian pastikan CD atau media installernya sudah terpasang. Saat muncul press any key boot from CD atau from flash disk, tekan sembarang tombol, maka akan dimulailah proses seperti ini. Starting window berjalan. Ya, press any key to boot from CD, maka akan jalan. Kemudian nanti akan muncul pilih bahasa, format, kemudian nanti kita isi gitu ya, language, kemudian time ya, kemudian metodenya. Next, kemudian akan muncul tombol penginstalan. Nah, kalau muncul seperti ini, contreng I accept the license system dan klik next agreement ya. Apakah ini ada aturannya, kemudian kita setuju atau tidak,
kita centang yang accept aja. Kemudian akan terdapat dua pilihan. Yang pertama upgrade kalau memang sistem Windows-nya atau operasinya sudah ada, atau yang kedua adalah custom, memang benar-benar baru install. Kemudian langkah selanjutnya adalah partisi harddisk. Kalau memang baru, kita harus partisi harddisk. Partisi itu membagi harddisk. Kalau tidak dibagi berarti seluruhnya harddisk hanya dibaca satu drive. Kalau dibagi dua, ya, ini akan muncul nih, refresh, load driver. Nah, nanti akan muncul nih, bisa diformat, artinya dihapus, kemudian membuat atau delete, ini ada semua. Kalau saya anjurkan, buatlah dua partisi. Jadi nanti ada file program, biasanya drive C dan drive data, drive D itu untuk data, atau kalau kapasitasnya masih lebih, boleh. Kemudian tentukan ukuran partisi. Silakan, biasanya yang untuk software OS itu yang standar saja, 10 GB atau yang sesuai kebutuhan saja. Tapi yang sisanya itu untuk data. Windows 7 menciptakan sebuah partisi tambahan untuk file system. Ini untuk boot. Untuk membuat partisi yang kedua, kita ulangi langkah tadi ya. Ini ya. Selanjutnya format partisi yang telah dibuat dengan menekan tombol format. Ini kalau kita bagi jadi 3 contoh atau 2. Kemudian pilih partisi yang akan digunakan untuk menyimpan instalasi Windows itu. Pilihnya yang awal ya. Silakan. Proses instalasi sedang berlangsung, dimulai copy ini ya. Kemudian ketika di next, maka mulailah proses instalasi dari copy, kemudian kompresi, kemudian ketiga dan keempat instalasi fitur, sampai nanti selesai. Kita tunggu restart sendiri, starting. Setelah restart, proses setup akan dilanjutkan. Langkah terakhir yaitu mengambil waktu yang agak lama, jadi agak lama nih menunggunya. Setelah proses di atas selesai dari awal sampai akhir, muncul press any key boot from CD or DVD. Untuk ini jangan tekan tombol apapun. Kenapa? Kalau ditekan ya ulang lagi dari awal tadi. Jelas ya sampai sini ya, tolong diingat. Karena kita sudah copy filenya ke drive C yang kita inginkan, maka tolong jangan, ketika setelah restart jangan ditekan lagi, biarkan berjalan. Maka CD atau master yang kita gunakan maka jalan sendiri. Nah, kemudian akan muncul ketik nama pengguna, ini aksesoris saja, next saja, password nggak usah, kalau lupa. Setup Windows ini waktu, kemudian kita waktunya biasa pakai Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maka akan secara otomatis sesuai dengan menyesuaikan waktu kita. Nah, jika terhubung ke jaringan akan diminta untuk menetapkan lokasi jaringan. Jika tidak ya offline saja. Dan setelah selesai maka akan tampil seperti ini. Tampilan jendela Windows 7 yang kita harapkan selesai diinstal seperti ini. Udah ya, sekali lagi itu langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Baik, setelah saya bahas langkah-langkahnya secara detail, semoga bermanfaat. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan, persiapan sebelum melakukan instalasi sistem operasi GUI, dalam hal ini Windows, dengan memastikan kebutuhan OS dan menyiapkan media installer. Dan yang kedua, membuat master bootable sebagai media installer.
Jadi media installer tuh harus bersifat master bootable. Langkah-langkahnya tadi dari booting, kemudian pilih tipe, klik install, agreement atau pernyataan lisensi, dan seterusnya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaklumi dan dimaafkan karena sifatnya saya masih belajar. Kemudian jika ada manfaatnya silahkan sebar seluas-luasnya. Semoga konten ini bermanfaat. Sebelum saya tutup di video pembelajaran kali ini, ada satu kalimat inspirasi buat sahabat sekalian. Hidup tinggalkan harta pasti habis. Hidup tinggalkan karya pasti dikenang. Wariskan ilmu tidak lekang dimakan waktu. Jadilah pecinta ilmu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. SMK bisa. Saya cukupkan. Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.